orang yang berbuat ibadah tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah, rugi dunia dan rugi akhirat. Apa kata Allah SWT dalam surat Al-Kahfi? Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Katakanlah Muhammad, apakah mau aku kabarkan kepada kalian orang yang paling merugi? Lebih merugi daripada pezina, lebih merugi dari perampok, lebih merugi daripada koruptor. Yaitu apa? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Orang yang telah sesat di dalam beramal dan mereka menyangka mereka di atas kebenaran. Dan itulah yang ditafsirkan oleh seluruh ulama, mereka adalah orang yang berbuat bid'ah. Hum al-Yahud wa Nasara, mereka adalah Yahudi dan Nasrani. Dan di sini semuanya riwayat-riwayat dari para sahabat dan ulama salaf, teman-teman. Ya. Karena Imam At-Tabari ini wafatnya di awal abad ke-4 gitu. Jadi lahir di pertengahan abad ke-3, jadi termasuk ulama salaf gitu ya, hidup di masa salaf gitu. Jadi jelas dari kedua tafsir ini, teman-teman ya, Ustadz Wahabi ini memang sering menyelewengkan ayat, sering menafsirkan Al-Quran dengan kepalanya sendiri, sesuai dengan hawa nafsunya, dan mereka mungkin tidak takut ancaman Rasulullah SAW, "Man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar." Mereka berdiri atas nama kebenaran, tapi membangun pondasi di atas kedustaan. Sudah cukup kita dibutakan. Jangan biarkan kebenaran tenggelam dalam kebohongan. Dukung perjuangan ini, subscribe sekarang dan sebarkan fakta yang mereka tak ingin Anda ketahui. Yuk kita bongkar kedustaan Wahabi. Salah satu ciri khas Salafi Wahabi, teman-teman, yaitu menafsirkan Al-Quran dengan hawa nafsunya, dengan logikanya, dengan akalnya. Dan ini memang diajarkan langsung oleh pendiri Salafi Wahabi, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, di mana beliau ini sering mentafsirkan Al-Quran yang seharusnya itu untuk orang kafir, dia gunakan untuk menyerang sesama muslim, untuk membid'ahkan, bahkan untuk mengkafirkan sesama muslim. Salah satunya video yang sudah kita simak di awal tadi, di mana dia menyelewengkan makna daripada surah Al-Kahfi ayat 103 dengan mengatakan bahwa ayat ini untuk orang-orang yang melakukan bid'ah. Dan kita tahu ya, mereka menolak bid'ah hasanah, dan maksud mereka sudah jelas. Intinya selain Salafi Wahabi. Nah, perhatikan teman-teman ayat yang dibaca oleh Ustadz Wahabi ini ya. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Katakanlah wahai Muhammad, maukah aku beritahu kalian orang yang paling merugi perbuatannya? Alladzina dhalla sa'yuhum, yaitu orang-orang yang sia-sia usahanya fil hayati dunya, di kehidupan dunia, wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, sementara mereka mengira bahwa mereka sudah berbuat baik. Seandainya Ustadz itu mau melanjutkan, di sini jelas ayat ini untuk siapa? Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim, yaitu orang-orang yang kafir yang mengingkari tanda-tanda Tuhan mereka. Waliqaihi, dan mengingkari pertemuan dengan Tuhan mereka. Fahabita fa'amaluhum, maka akan hancur lebur, akan gugur, akan hancur, akan musnah amal-amalnya. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, dan kami tidak akan menegakkan timbangan pada hari kiamat untuk mereka. Nah, teman-teman, jadi jelas ya, ayat ini untuk orang kafir ya. Nah, supaya kita lebih yakin, teman-teman ya, kita cek di tafsir para ulama, di antaranya kita cek tafsir yang paling populer ya, salah satunya itu tafsir Al-Qurtubi. Nah, di sini perhatikan teman-teman, Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala, al-ayah fihi dilalatun ala anna minan nas. Ayat ini menunjukkan bahwa sungguhnya di antara manusia man ya'malu al-amala, itu ada orang yang melakukan perbuatan wa huwa yadhunnu annahu muhsinun, dan mereka mengira bahwa mereka itu berbuat baik, wa qad habita sa'yuhu, sementara sia-sia perbuatannya itu. Nah, walladzi yujibu ihbatas sa'i, dan sesuatu yang mewajibkan akan gugurnya usaha itu, imma fasadul i'tiqad, baik itu karena rusaknya keyakinan, awil mura'ah, atau kemunafikan ya. Wal muradu huna al kufru, dan yang dimaksud di sini adalah kekufuran. Bahwa Al-Bukhari an Mus'ab qala. Nah, kita lanjut dulu teman-teman ya ke selanjutnya ya. Sa'altu abi qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala ahumul haruriyah. Aku bertanya kepada ayahku tentang ayat yang tadi ya, qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala ahumul haruriyah, apakah mereka ini kelompok haruriyah? Haruriyah ini justru khawarij, teman-teman ya. Khawarij, Haruriyah ini adalah satu tempat di daerah Kufah gitu ya, daerah Kufah, dan disinilah muncul orang-orang Khawarij gitu. Qala la, bukan, humul yahudu wan nasara. Ya, yang dimaksud ayat ini, mereka itu adalah
Yahudi dan juga Nasrani. Jadi jelas ini untuk orang kafir, dan ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari gitu ya teman-teman. Dan di sini juga teman-teman dijelaskan kenapa Yahudi dan Nasrani ini termasuk orang-orang yang merugi gitu ya, atau paling rugi gitu teman-teman. Nah kemudian kalau kurang percaya kita buka lagi di tafsir yang paling tua ya, tafsir tertua yaitu tafsir At-Tabari. Wakhtalafa ahlu ta'wil, dan telah berbeda pendapat ahli tafsir atau ahli ta'wil fil ladzina anau bidzalika, dalam masalah orang-orang yang dimaksud ya di dalam ayat ini. Faqala ba'dhum, maka sebagian ulama berkata, uniya bihi, yang dimaksud dengan ayat ini ar-ruhban wal qassus, yaitu biksu atau pendeta gitu ya. Pendetanya orang Yahudi atau orang Nasrani ya. Nah, perhatikan teman-teman. Hum ar-ruhban alladzina habisu anfusahum fis sawami', yaitu mereka para pendeta yang menutup diri atau mengurung diri mereka di dalam sel. Ini yang paling merugi. Artinya orang-orang Yahudi dan juga Nasrani ya. Kemudian mana lagi ya? Nah, hum ashabus sawami'. Nah, yang sama ya dengan yang barusan. Kemudian ada lagi tafsir hum al-qissisun war ruhban, yaitu kaum pendeta. Selanjutnya mana nih? Wa qala akharun bal hum jami'u ahlil kitabin. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa mereka ini adalah ahlul kitab, semua ahlul kitab ya. Bukan cuma pendetanya tapi dengan umat-umatnya. Nah, perhatikan lagi teman-teman ya. Hum al-yahud wan nasara, mereka adalah Yahudi dan Nasrani. Dan di sini semuanya riwayat-riwayat dari para sahabat, dari ulama salaf teman-teman. Ya. Karena Imam At-Tabari ini wafatnya di awal abad ke-4 gitu. Jadi lahir di pertengahan abad ke-3, jadi termasuk ulama salaf gitu ya, hidup di masa salaf gitu. Jadi jelas dari kedua tafsir ini teman-teman ya, Ustadz-Ustadz Wahabi ini memang sering menyelewengkan ayat, sering menafsirkan Al-Quran dengan kepalanya sendiri, sesuai dengan hawa nafsunya, dan mereka mungkin tidak takut ancaman Rasulullah SAW, man fassara al-Qur'ana bi ra'yih falyatabawwa maq'adahu minan nar. Orang yang menafsirkan atau mengartikan atau menerjemahkan, menjelaskan Al-Quran dengan kepalanya sendiri, ya, tanpa pendampingan dari keterangan ahli, yaitu para ulama mufassir, para ahli tafsir, maka sebenarnya mereka sedang mempersiapkan tiket tempat duduk di dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Share video ini agar teman-teman kita tahu bagaimana kebobrokan Salafi Wahabi. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Quran, telah menurunkan hadis. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tutup wahyu, kedua-dua wahyu tersebut dengan ucapan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Aku sempurnakan. Kemudian ia tambah, ia kurangi, ia robah. Alangkah jahatnya ia. Bagaimana? Kenapa ulama kemarin kita mempelajari kenapa bid'ah itu lebih besar daripada maksiat? Kenapa bid'ah itu lebih besar daripada maksiat? Karena orang yang berbuat bid'ah ia menambahkan aturan Allah atau ia kurangi. Biasanya bid'ah itu dia tambahkan. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan cara beribadah begini, ia tambah cara ibadah tersebut. Ia tambahkan. Berarti secara tidak langsung ia sejajarkan dirinya dengan Allah di dalam hukum. Karena Allah memberi hukum, ia tambahkan hukum tersebut. Sedangkan pelaku maksiat, kenapa ia di bawah dosa bid'ah? Karena pelaku maksiat itu adalah orang yang jatuh terhadap perintah dan larangan tersebut. Sesungguhnya orang yang merubah peraturan yang telah dibuat oleh sang raja jauh kurang ajarnya daripada seorang rakyat yang jatuh terhadap kesalahan tersebut. Itu logika di dalam masalah dunia. Bayangkan jika seandainya itu hubungannya dengan Allah Azza wa Jalla yang jauh lebih mulia. Orang-orang yang merubah peraturan raja, dia begitu zalim, sangat tidak bisa diterima dan tidak dimaafkan. Berbeda dengan rakyat yang telah berusaha melakukan peraturan tersebut, akhirnya dia tergelincir. Itu mudah dimaafkan. Makanya bid'ah tidak dimaafkan sebagaimana dimaafkannya maksiat.